Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurniati SPDI, mahasiswa PPG B2 tahun 2024, LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video pembelajaran hari ini saya akan membawakan materi tentang salat jenazah di kelas 8 di SMPN Satap 1 Bulukumba. Baiklah, ini video pembelajaran saya. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi sebelum kita memasuki pelajaran, kita berdoa dulu. Sebelum itu disiapkan dulu oleh ketua kelas. Bersiap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin oleh Natasha. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah pemahaman yang luas. Amin. Ya, jadi saya absen hari ini. Siapa yang hadir? Dengar baik-baik namanya. Ada pertama? Ada Iswandi Al-Kaisar. Hadir, Bu. Alfa Ardiansa. Hadir, Bu. Ana Natasya. Hadir, Bu. Ardiansa. Hadir, Bu. Asisul Aras. Hadir, Bu. Natasya. Hadir, Bu. Sarlini. Sakit. Sakit. Hadir, Bu. Jadi yang sakit didoakan mudah-mudahan bisa sembuh dari penyakitnya. Nasila, gimana Nasila? Ada bertanya? Hadir. Iya. Oh, hadir di. Sebesar-besar suaranya supaya didengar yang hadir di. Nur Asmita, Hadir, Bu. Nur Asifa, Hadir, Bu. Rastiani, Hadir, Bu. Raya Amelia Putri, Nur Ain, Hadir, Bu. Sakira Aulia, Hadir, Bu. Natasya, Hadir, Bu. Ana Natasya, Hadir, Suci Ramadhani, Bu. Bau Sipa. Hadir, Bu. Ya, jadi Nur Alisa. Hadir, Bu. Ya, itulah. Siapa yang hadir yang tidak hadir? 3 orang. Ya, jadi sebelum kita lanjut di pelajaran, kita explain dulu. Jadi explainnya itu tepuk semangat. Silakan berdiri semua. Jadi 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, silakan duduk kembali. Jadi saya mau bertanya dulu. Ada yang tahu pelajaran minggu lalu? Ya. Bukan saat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu itu yang mana yang termasuk salat 5 waktu? Zuhur. Apalagi? Subuh. Asar. Asar. Maghrib. Isya. Isya. Dengan subuh. Kalau salat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Kalau subuh berapa? 2. Semua salat melaksanakan salat 5 waktu? Iya, Bu.
harus melaksanakan salat Lima lima waktu. Kalau tidak tahu, belajar sedikit demi sedikit supaya bisa tahu tentang pelaksanaan salat 5 waktu. Ya. Baiklah, kita akan memasuki pelajaran hari ini. Materinya adalah tentang salat jenazah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian salat jenazah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan hukum salat jenazah. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan rukun salat jenazah. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan tata cara salat jenazah. Ya, ada yang tahu tentang pengertian salat jenazah? Saya Bu. Ya, silakan, makasih Pak. Sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan dengan berkali takbir dalam rangka mendoakan orang muslim yang meninggal dunia. Ya, hukumnya salat jenazah adalah bagaimana? Wajib atau sunnah? Fardu kifayah atau bagaimana? Fardu kifayah. Iya. Jadi hukum salat jenazah adalah fardu kifayah, artinya apabila sudah ada yang mengerjakan, yang lain tidak berkewajiban. Jadi kalau sudah dikerjakan, yang lain tidak boleh melaksanakan salat jenazah. Jadi wajib semua ini kalau ada orang yang meninggal, wajib kita melaksanakan salat jenazah. Apabila jenazahnya laki-laki, semua laki-laki bisa ikut melaksanakan salat jenazah. Jangan takut-takut. Kadang ada orang dia tidak mau masuk melaksanakan salat jenazah, takut. Ya, tidak boleh sebenarnya takut. Kita dapat pahala. Belajar kita karena dia tidak pakai, tidak sujud ini. Cuma takbirnya 4 kali. Ya. Kalau perempuan bisa juga ikut. Kalau jenazahnya perempuan. Ya, jadi bisa, tidak boleh kalau laki-laki imamnya, nah perempuannya ikut di belakang. Jadi kalau laki-laki imamnya laki-laki semua. Kalau jenazahnya laki-laki, laki semua yang ikut. Kalau perempuan semua, jenazahnya perempuan juga yang ikut melaksanakan salat jenazah. Imamnya perempuan, maksudnya juga perempuan. Terus peserta menjelaskan hukum salat jenazah. Tadi hukumnya fardu kifayah. Jadi yang ketiga menyebutkan rukun salat jenazah. Ya, siapa yang bisa menyebutkan rukun salat jenazah? Ada berapa itu rukun salat jenazah? Yang pertama, niat salat jenazah. Yang kedua, bagaimana? Berdiri atau duduk kalau tidak salat? Berdiri. Berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, Bertakbir 4 kali. 4 kali. Terus yang keempat, Baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Yang kelima, Membaca salawat. baca salawat Nabi. Yang keenam, Berdoa. jenazah. Yang ke berapa? Yang terakhir, Salam. bahkan salam. Jadi itu yang harus dipenuhi rukun salat jenazah. Dan salat jenazah berdiri bagi yang mampu, takbir 4 kali, membaca Al-Fatihah dan membaca salawat Nabi, mendoakan jenazah dan salam. Tata cara pelaksanaan salat jenazah, bagaimana tata caranya? Sama mungkin tadi, berdiri menghadap kemana? Ya, jadi kita berdiri menghadap ke kiblat. Tidak sembarang itu berdirinya. Jadi kita sama dengan salat 5 waktu. Semua salat kita berdiri menghadap kiblat. Ya, yang kedua membaca takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah. Jadi yang ketiga kita takbir lagi, kemudian membaca salawat Nabi. Salawat Nabi ini yang mana itu? Salawat Nabi. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kalau mau itu yang terlalu yang pendek. Kalau yang panjang bisa juga.
tergantung dari situasi dan kondisi. Ya, kemudian kita takbir lagi dengan membaca doa. Perempuan dengan laki-laki berbeda doanya. Jangan sampai kita samakan juga. Yang kelima, kemudian takbir lagi dan kita membaca salam dengan membaca menoleh kanan dan ke kiri. ke kanan dan ke kiri. Kalau syarat-syarat jenazah ada yang tahu? Syarat-syarat jenazah. Iya. Menutup aurat. Jadi bagi laki-laki bagaimana? Apa kita pakai songkok atau bagaimana? Iya, pakai songkok kalau ada. Kalau tidak ada songkoknya, biasa itu ada orang meninggal pergi melayat, biasa ada laki-laki tidak pakai songkok, tapi mau masuk ya jangan nih. Kalau tidak ada songkoknya, bisa tidak pakai songkok melaksanakan sholat jenazah karena kita tidak sujud dan tidak rukuk. Perempuan harus menutup auratnya. Yang mana auratnya? Yang mana yang cuma kelihatan? Muka saja. Tangan sama muka. Suci dari hadas besar maupun kecil. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis serta menghadap ke kiblat. Jadi harus kita suci semuanya. Jadi pakaiannya jangan pakaian yang tidak bersih atau sudah buang air kecil atau sudah kentut. Nah, tidak dia melaksanakan salat jenazah, dia tidak berwudu. Jadi sebelum kita melaksanakan salat jenazah, kita berwudu dulu. Tidak boleh langsung bilang ikut salat, pergi dulu berwudu. Sama saja kalau kita melaksanakan berwudu pada waktu melaksanakan salat 5 waktu, jangan sampai wudunya dari mana, Bu? Siapa tahu ada yang bertanya kalau salat jenazah itu kalau kita berwudu pada mana? Sama, wudunya jangan salat 5 waktu. Iya. Jangan sampai dengan tidak tahu wudhunya, jadi kita berwudu dulu baru kita melaksanakan salat jenazah. Dipastikan pakaiannya harus bersih, tidak kena kotoran. Ya, walaupun pakaiannya tua, kalau bersih tidak kena kotoran, itulah yang dipakai pada saat kita melaksanakan salat jenazah. Yang kedua, jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Jadi itu syarat jenazah sudah dimandikan dulu itu dilihat semuanya harus bersih baru dikafani. Jangan sampai masih ada kotoran yang tertinggal. Makanya kalau memandikan, siapa anaknya, kalau ada anaknya yang paling itu yang membersihkan itu dicuci semua di dalamnya itu sampai dia bersih, sampai tidak ada lagi kotoran. Yang ya kadang ada orang tidak mau memandikan orang tuanya, takut. Iya, biasanya memang banyak orang itu kalau tiba waktunya orang tuanya, anak sayang baru tiba waktunya orang tuanya sakit atau dia meninggal, disuruh masuk mencuci, tidak mau. Ya, kadang ada orang lain yang masuk dengan saya apa yang mencuci itu orang yang meninggal. Wajib itu kita anaknya. Jangan takut, jangan jijik sama orang tua kita karena pengabdian kepada orang tua di masa hidupnya sampai di situ. Bukan bilang sampai di situ. Kalau sudah meninggal, apa kira-kira kalau sudah meninggal pengabdiannya kepada orang tuanya? Didoakan. Ya, didoakan setiap kita melaksanakan salat. Ya, setiap kita melaksanakan salat kita doakan. Dan pada saat hari raya Idul Fitri Idul Adha kita bersilaturahmi ke kuburan dengan membacakan doa Al-Fatihah. Ya, yang mana yang ditahu yang pergi di kuburan pada saat hari raya Idul Fitri Idul Adha, ada yang bawa itu biasanya makanan atau apa namanya? Rokok. Biasa itu. Nah, bilang di masa hidupnya konon nggak suka ini kue begini, nggak suka merokok, jadi bawa ini. Jadi sebenarnya itu yang dibawa pada saat hari raya Idul Fitri Idul Adha itu silaturahmi ke kuburan, hanya doa yang bisa dipanjatkan, bukan makanan. Siapa kira-kira yang mau makan? Yang makan itu semut dengan anjing atau ayam. Jadi masir itu kalau kita buang-buang. Jadi kita ke sana baca doa sebelum masuk di kuburannya, kita salam dulu. Assalamualaikum ya kubur. Baru dulu nih membaca doa, doakan supaya dia selamat
di dunia, ya karena dia sudah meninggal dunia dan akhirat. Di akhiratnya juga supaya dia selamat, dia tidak masuk neraka. Yang mendoakan orang tua yang baik-baik. Jangan kamu juga dan tidak biasalah nanti. Selalu saya di yang waktu masih hidup ini biar jangan mendoakan. Harus didoakan orang tua, kalau bukan kita siapa lagi? Bukan orang lain yang mendoakan orang tua pada saat dia meninggal. Ya. Yang ketiga, letak jenazah di depan orang yang menyolatkan, kecuali salat gaib. Kalau salat gaib itu orang yang meninggal tapi tidak ada di depan kita, jauh. Seumpama ada keluarga di Malaysia, meninggalnya di Malaysia tidak bisa pulang, bisa kita salat gaib di sini, melaksanakan salat tanpa ada di depan kita orang yang meninggal. Jadi salatkan saja di rumah karena dia jauh, jadi kita salat di sini. Siapa tahu tidak disalatkan di sana, ya kita salatkan saja di sini. Yang namanya salat gaib. Letak jenazah di depan orang yang menyalatkan. Kalau perempuan, bagaimana letaknya jenazahnya? Kalau kita imamnya bagaimana? Di tengah atau di pinggir? Di tengah. Ya, kalau jenazah perempuan imamnya di tengah. Kalau jenazah laki-laki bagaimana? Pinggir. Ya, di ujung kepala. Tidak boleh di tengah itu kalau jenazah laki-laki. Jenazah perempuan yang di tengah imamnya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau sunnah salat jenazah ada yang tahu? Ya, jadi bisa ditulis-tulis sedikit sunnah salat jenazah. Ada 5 juga sunnah salat jenazah. Yang pertama, mengangkat kedua tangan pada setiap takbir. Jadi itu sunnah salat jenazah, mengangkat kedua tangan pada setiap takbir. Yang kedua, membaca bacaan salat dengan suara yang pelan. Jangan membaca bacaan salat dengan suara yang tidak pelan. Jadi kita pelan-pelan. Kayak ada yang biasa itu ada orang salat cepat sekali, tidak cukup 1 menit selesai nih salatnya. Yang kayak ada yang Mesir. Yang ketiga, membaca taus. Yang keempat, mengganjilkan saf. Ya, diganjilkan itu safnya itu setiap baris, saf itu baris. Bagaimana itu safnya? 5, jangan ada yang genap. Harus diganjil dalam satu baris, dalam satu saf. Yang sampai ada tidak tahu lagi apa itu saf. Saf itu adalah baris. Yang kelima, memperbanyak saf. Jadi kita harus memperbanyak saf atau baris. Semakin banyak orang yang menyalatkan, semakin banyak juga pahala yang didapat. Orang yang meninggal juga banyak pahalanya yang didapat. Kadang ada orang yang meninggal, biasa tidak ada yang mau menyalatkan. Ya, heran saya biasa kalau saya pergi melayat, biasa ada diskusi semua sudah mau disalatkan. Lari-lari orang itu pergi sembunyi. Tunggu sebentar dulu. Tidak ada yang menyalatkan. Ada juga biasa sini mau disalatkan. Ya, berlama-lama orang masuk menyalatkan. Ya, tidak semuanya orang itu. Mungkin rezekinya di waktu masih hidup begitu juga. Jadi pada saat dia meninggal, orangnya juga kalau mau disalatkan biasanya ada yang tidak mau, ada yang mau masuk dia satu, cuma imam yang mau menyalatkan, tidak ada yang ikut makmumnya. Ya, jadi kadang juga tidak, kalau di rumahnya disalatkan biasa tidak begitu tanpa salat, banyak sekali yang mau ikut. Ya, jadi perlu ini perempuan dengan laki-laki harus belajar tahu tata cara itu pelaksanaan salat jenazah, karena tidak selamanya ini orang tua kita mau hidup. Jadi pasti kita generasi yang di belakang akan mengganti semua yang tua-tua yang tidak bisa lagi. Jadi kita harus siap mengganti orang-orang yang dulu, apalagi dia kalau sudah meninggal. Jadi manfaat salat jenazah dilakukan secara ikhlas akan banyak membawa manfaat baik bagi orang yang menyalatkan maupun orang
bagi jenazah yang disalatkan, buat orang yang menyalatkan salat jenazah bermakna untuk mengingatkan bahwa dia pun akan mati. Jadi oh iya, bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang bagaimana? Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Oh, tidak ya. Kalau begitu, saya kasih tugas. Jadi tugasnya peperangannya. Ini ada di lembar jawabannya. Saya kasih teman-teman. Ya, ditulis namanya ya masing-masing. Oke, silakan dikerja tugasnya itu. Kalau ada yang tidak tahu bisa ditanyakan.
Ya, bagaimana selesai? Jadi, yang bisa dipukul.
Jadi baiklah, alhamdulillah sudah selesai semua. Jadi sebelum itu kita supaya segar-segar kita akan menyanyikan